Selamat datang di channel Belajar Biologi bersama saya Kak Fahri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional. Untuk mendukung channel ini, kliklah tombol like, kemudian tombol subscribe, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Selamat belajar. Bioteknologi dapat dibagi menjadi bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional, biasanya untuk menghasilkan bibit unggul digunakan dengan sistem persilangan. Sedangkan pada bioteknologi modern, untuk mendapatkan bibit unggul yang misalkan yang tahan herbisida, dilakukan dengan melakukan penyisipan gen. Contoh pada bioteknologi konvensional adalah penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis untuk pengendalian hama. Sedangkan pada bioteknologi modern menggunakan galur tanaman transgenik yang membawa gen yang tahan lama. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme untuk memproduksi seperti alkohol, asam asetat, gula, atau bahan makanan lainnya. Ciri-cirinya adalah mempergunakan makhluk hidup secara langsung, misalkan menggunakan jamur ragi, dan penggunaan tersebut tanpa adanya pengetahuan tentang enzim. Jadi pada umumnya bioteknologi konvensional ini mempergunakan proses fermentasi dalam aplikasinya. Contohnya adalah pembuatan tempe, tape, kecap, dan yogurt. Contoh bioteknologi konvensional dalam pengolahan bahan pangan, khususnya pada produk susu, kita ambil contoh keju. Keju ini berbahan baku susu yang dipasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius, kemudian didinginkan hingga 30 derajat Celcius. Setelah didinginkan, ditambahkan dengan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Saat pH turun, maka susu terpisah menjadi whey dan dadih. Setelah itu ditambahkan dengan enzim renin atau klimosin, yaitu enzim buatan untuk menggumpalkan dadih tersebut. Whey yang didapatkan dapat diperas untuk menjadi makanan sapi. Kemudian dadih yang didapatkan dipanaskan dari 30 derajat hingga 42 derajat Celcius dan diberi garam, lalu ditekan dan dibuang airnya, sehingga jadilah keju. Dalam pembuatan keju ini, bakteri yang digunakan adalah bakteri jenis bakteri asam laktat, yaitu bakteri yang dapat memfermentasikan laktosa di dalam susu menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat yang biasa digunakan pada pembuatan keju seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah bakteri dari jenis Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Berikut adalah gambar dari proses pembuatan keju saat dadihnya terbentuk dan proses penyimpanan.
Contoh dari bioteknologi konvensional yang lainnya adalah pembuatan produk susu berupa yogurt. Yogurt ini memiliki bahan baku berupa susu yang mengalami pasteurisasi, kemudian sebagian besar lemaknya dibuang. Kemudian ditambahkan dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kemudian disimpan selama 5 jam pada 45 derajat Celcius hingga pH-nya menjadi 4 atau menjadi asam. Kemudian didinginkan dan diberikan cita rasa agar lebih nikmat. Bioteknologi konvensional juga digunakan dalam pengolahan bahan pangan non-susu. Misalkan pada kecap yang berbahan baku kacang kedelai. Kedelai direbus, kemudian didinginkan dan difermentasi dengan bantuan jamur Aspergillus oryzae yang dibiakkan pada kulit gandum. Setelah diproses fermentasi, maka kedelai tersebut akan mencair dan menjadi produk kecap. Contoh pengolahan bahan pangan non-susu yang lainnya adalah pada pembuatan tempe. Proses pembuatannya, kedelai dicuci, kemudian direndam selama 3 jam dan dibuang kulitnya. Kemudian dikukus, didinginkan, dan diberi ragi dari jenis-jenis berikut, yaitu Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus aeruginosus, dan Rhizopus oryzae. Jenis-jenis ragi ini dapat digunakan. Kemudian tempe dibungkus dan diberi lubang-lubang dan disimpan 2 hingga 3 hari untuk proses fermentasi hingga menjadi tempe. Jadi dalam pembuatan tempe ini, fermentasi kedelai dilakukan dengan bantuan jamur, diantaranya adalah jamur Rhizopus oryzae. Miselium dari jamur tersebut, yaitu yang seperti pada gambar itu berupa benang-benang, akan mengikat keping-keping biji kedelai yang sudah dimasak sehingga membentuk produk seperti menyerupai roti, jadi menjadi padat. Berikut adalah gambar contoh proses pembuatan tempe. Pada gambar sebelah kiri itu adalah proses pemasakan rebusan kacang kedelai. Sedangkan di sebelah kanan adalah proses fermentasi, di mana kacang kedelai yang telah direbus dan diberi jamur diletakkan di tempat untuk fermentasi agar menjadi tempe. Contoh penerapan bioteknologi konvensional yang lainnya yaitu pembuatan tape. Tape ini dibuat dengan cara merebus ketela pohon atau singkong yang telah dikupas atau dicuci, kemudian ditaburi dengan ragi. Ragi ini merupakan jamur yang berjenis Saccharomyces cerevisiae. Setelah ditaburi ragi, singkong ditutup dan disimpan selama kurang lebih 1 minggu hingga terjadi proses fermentasi. Singkong yang tadinya masih keras karena proses fermentasi akan menjadi melunak dan menjadi manis.
dan siap untuk dikonsumsi. Dalam pembuatan tape ini, proses fermentasi memanfaatkan bahan pangan yang berkarbohidrat sebagai substratnya. Di Indonesia dan negara-negara tetangga, substrat ini selain singkong bisa juga dengan menggunakan beras ketan. Beberapa macam ragi untuk fermentasi tape ini bisa berupa Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, Endomycopsis burtonii, Mucor species, Candida utilis, Saccharomycopsis fibuligera, dan Pediococcus species. Contoh lainnya adalah pembuatan mentega. Pada pembuatan mentega ini, mikroorganisme yang digunakan adalah dari jenis Streptococcus lactis dan Leuconostoc cremoris yang membantu dalam proses pengasaman. Setelah itu, susu ditambah dengan cita rasa tertentu, kemudian lemak mentega dipisahkan. Pengadukan lemak mentega akan menghasilkan mentega yang siap disantap. Ini adalah gambar dari Leuconostoc cremoris. Berikutnya adalah pembuatan roti. Pembuatan roti ini merupakan salah satu bioteknologi konvensional yang umum digunakan. Pada pembuatan roti ini, biji-bijian serealia, misalkan berupa gandum, akan dipecah untuk dijadikan tepung menjadi tepung. Misalnya adalah tepung terigu yang dari gandum. Saat tepung terigu ditambahkan air, maka akan mengaktifkan enzim-enzim, misalnya adalah enzim amilase, yang akan menghidrolisis tepung menjadi maltosa, kemudian menjadi glukosa. Nah, dari glukosa ini kita tambahkan jamur Saccharomyces cerevisiae, yaitu ragi, untuk proses fermentasi sehingga roti dapat menjadi mengembang karena dihasilkannya gas karbon dioksida, sehingga roti menjadi lebih nikmat. Beberapa contoh lain produk teknologi tradisional atau konvensional adalah oncom dan bir. Oncom berbahan dasar kacang kedelai menggunakan jamur Neurospora cytophila. Sedangkan bir yang berbahan baku bungkil tahu menggunakan Saccharomyces uvarum atau Saccharomyces cerevisiae. Berikut adalah tabel yang menjelaskan jenis-jenis mikroorganisme dan produk hasil fermentasi. Yang pertama adalah bahan baku susu sapi dengan jenis mikrobanya berupa Streptococcus, Lactobacillus, dan Candida menghasilkan kefir. Kemudian susu domba dengan bantuan Lactobacillus leishmanii menghasilkan yogurt atau produk bernama kumis. Kemudian susu kuda dengan bantuan Lactobacillus bulgaricus dan atau Streptococcus lactis menghasilkan kefir. Kemudian bahan baku kubis dengan bantuan mikroorganisme Leuconostoc dan Lactobacillus plantarum menghasilkan asinan kubis atau sauerkraut.
Kemudian kubis dan sayuran lain dengan bantuan bakteri laktat menghasilkan kimchi. Pada bahan baku kedelai, dengan bantuan mikroorganisme ini akan menghasilkan tempe, kecap, dan miso. Kemudian pada bahan baku bungkil kedelai digunakan Neurospora crassa. Kemudian pada kacang tanah digunakan Rhizopus oligosporus. Kemudian pada kopi digunakan mikroorganisme ini, yaitu Erwinia dissolvens dan Saccharomyces, menghasilkan kopi aroma. Kemudian daging sapi dengan bantuan Pediococcus cerevisiae Mycococcus menghasilkan sosis kering. Kemudian tepung gandum dengan bantuan Saccharomyces menjadi roti adonan masaur. Demikianlah video pembelajaran kita tentang bioteknologi konvensional. Dukunglah channel kami dengan mengklik like, kemudian tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Terima kasih.